Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Zuhairi dengan NIM 2303110280, mahasiswa Statistika Angkatan 2023 semester 5. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya untuk mata kuliah Data Mining dengan judul Prediksi Tingkat Pengangguran Menggunakan Algoritma Canary Snake. Nah, berangkat dari kenyataan bahwa pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka atau TPT tercatat sebesar 4,75% atau sekitar 7,28 juta orang yang masih belum memiliki pekerjaan. Selain itu, kesenjangan TPT antar provinsi juga masih sangat terlihat. Ada provinsi dengan kondisi ekonomi yang kuat sehingga TPT-nya rendah, dan ada provinsi yang masih tertinggal sehingga angka penganggurannya lebih tinggi. Nah, perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor seperti kondisi ekonomi, daerah yang tercermin melalui PDRB, tingkat pendidikan masyarakat, serta faktor demografi seperti jumlah penduduk. Karena hubungan antar variabel ini cukup kompleks dan tidak selalu linear, saya menggunakan pendekatan machine learning yaitu algoritma Canary-Snake atau KNN yang lebih fleksibel untuk melihat pola-pola tersebut. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana algoritma KNN dapat memprediksi tingkat pengangguran antar provinsi dengan menggunakan tiga variabel utama, yaitu PDRB, tingkat penyelesaian pendidikan, dan jumlah penduduk. Selain itu, penelitian ini juga mencari nilai K yang paling optimal agar prediksi yang dihasilkan bisa lebih akurat. Nah, data yang saya gunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 dengan variabel penelitian sebagai berikut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dan prediksi yang diperoleh menggunakan algoritma KNN. Baik, untuk analisis, saya menggunakan RStudio. Nah, pertama, saya mulai dengan mengimpor dataset dari clipboard ke R. Selanjutnya, saya juga menamai ulang kolom agar sesuai dengan variabel penelitian, yaitu provinsi Y sebagai TPT dan X1, X2, X3 sebagai PDRB, pendidikan dan jumlah penduduk. Nah, selanjutnya, setelah data berhasil dibaca, langkah berikutnya adalah melakukan normalisasi. Karena algoritma KNN menggunakan perhitungan jarak, semua variabel harus berada dalam skala yang sama supaya tidak jadi bias. Nah, saya menggunakan min-max scaling sehingga semua nilai variabel berada pada rentang 0 sampai 1. Ini hasil normalisasinya. Bisa dilihat setiap variabel sudah dalam skala yang seragam. Kemudian data saya bagi menjadi 80% training dan 20% testing. Pembagian ini penting agar kita bisa mengevaluasi model menggunakan data yang belum pernah dilihat model sebelumnya. Nah, ini adalah data training yang digunakan model untuk belajar dan ini adalah nah, dan ini adalah data testing yang akan digunakan untuk evaluasi. Selanjutnya, saya memisahkan variabel prediktor X1, X2, X3, dan variabel target Y. Ini dilakukan agar fungsi KNN dapat membaca data dengan format yang tepat. Nah, berikutnya saya menjalankan model KNN dengan nilai K sama dengan 3 terlebih dahulu sebagai nilai awal. Hasil prediksi untuk data testing bisa dilihat di sini. Nah, ini hasilnya ya guys untuk prediksi data testing. Nah, selanjutnya, untuk menilai apakah prediksi ini akurat atau tidak, saya menghitung dua ukuran kesalahan, yaitu MAE dan RMSE. Semakin kecil nilainya, semakin baik modelnya. Nah,
Baik, hasil MAE sebesar 0,2124 dan RMSE sebesar 0,3192, ini berarti masih ada ruang untuk meningkatkan akurasi model. Nah, supaya model lebih akurat, saya mencoba nilai K dari 1 sampai 10, lalu menghitung RMSE masing-masing nilai K. Nah, grafiknya dapat dilihat dari layar. Dari grafik terlihat bahwa ketika K masih kecil, RMSE cukup tinggi, tapi semakin K bertambah, RMSE semakin turun. Nilai RMSE paling rendah terdapat pada K sama dengan 7, sehingga nilai K yang paling optimal adalah 7. Nah, kemudian saya tampilkan plot perbandingan antara TPT aktual dan hasil prediksi. Semakin Semakin dekat titik-titik dengan garis merah diagonal, semakin akurat prediksi model. Nah, selanjutnya untuk terakhir, ini adalah tabel hasil prediksi per provinsi, lengkap dengan nilai errornya. Di sini terlihat bahwa provinsi seperti Sumatera Utara dan Kalimantan Timur memiliki nilai error kecil, sementara Bali dan Jawa Barat errornya cukup besar. Errornya cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik tiap provinsi sangat mempengaruhi hasil prediksi. Nah, jadi dari seluruh tahapan ini dapat disimpulkan bahwa KNN bisa digunakan untuk memprediksi tingkat pengangguran. Tetapi pemilihan nilai K sangat berpengaruh terhadap akurasinya. Pada dataset ini, nilai terbaik adalah K sama dengan 7 karena memberikan RMSE paling rendah. Variabel PDRB dan tingkat penyelesaian pendidikan cenderung menurunkan tingkat pengangguran, sedangkan jumlah penduduk memberikan pengaruh yang bervariasi sesuai kondisi ekonomi masing-masing provinsi. Dengan demikian, metode KNN dapat menjadi alat bantu dalam analisis data sosial ekonomi dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan berbasis data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.